Kita tinggal di negara Indonesia dan saya sangat bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Tapi ada beberapa hal yang saya kurang suka menjadi orang Indonesia, khususnya basa-basi yang basi banget menurut saya. Apakah itu mengenai pekerjaan kita ataukah mengenai kehidupan pribadi kita? Ada aja orang-orang yang pengen tahu apa yang kita lakukan. Hal-hal kecil yang mungkin menurut orang lucu, tapi it's not funny at all. Ada 5 hal yang saya kurang suka untuk dibicarakan. Yang berikut ini sebenarnya 2 hal, tapi 2 ini selalu menjadi satu paket. Ibaratnya sudah combo aja gitu. Yang pertama adalah umur. Begitu sudah ditanyakan umur, pasti langsung ke pertanyaan berikutnya, yaitu udah kawin atau belum, udah nikah atau belum, sudah punya anak atau belum, di usia segini, segono segene segini. Jadi kalian yang di luar sana nggak usah nanya umur orang berapa, lalu dilanjutkan dengan pertanyaan sudah nikah atau belum. Tidak semua orang nyaman dengan pertanyaan itu, apalagi kalau kalian cuma kenal mereka hanya sekilas saja gitu, atau temannya dari temen gitu. Banyak kok hal-hal lain yang bisa kita tanyakan sama orang yang sudah cukup umur tapi belum nikah. Mungkin menikah bukan prioritas dia, bisa jadi. Iya kan? Kalau saya sendiri, kalau ditanya umur, saya mengelak selalu. Bukan karena saya takut ketahuan tua gitu, karena pasti akan kembali ke pertanyaan yang berikutnya. Akan berlanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Itu yang saya hindari. Bukan saya anti, ini adalah duo combo maut. Topik berikutnya yang suka saya hindari adalah pekerjaan. Banyak sekali orang kepo dengan pekerjaan kita, posisi kita, gaji kita, kerja di mana, fasilitasnya apa. Kalau memang mau menanyakan pekerjaannya, sudah selesai dengan pekerjaan itu. Kerja di mana? Sudah di sini. Ketika saya ditanya, saya selalu bilang kerja di mana? Di perusahaan swasta yang halal. Tapi kalau memang sudah kenal gitu, ya tidak apa-apa, saya akan jawab saya kerja di hotel. Dari situ ada lagi hal yang saya kurang suka dari basi-basi itu gitu. Contohnya, saya ketemu orang ternyata dia juga kerja di hotel nih gitu. Teman dari teman saya dia kerja di hotel juga. Lalu ditanya berikutnya, gimana okupansinya, bagaimana ARR-nya, bagaimana dengan kompetitornya. Bisa gak sih nanya pertanyaan yang lebih umum aja gitu? Nggak, mungkin saya juga membahas mengenai ARR dari hotel saya, terus saya juga kompetitor, saya harus curhat ini sama segala macam gitu. Kalau kita sudah kenal, tidak apa-apa kita membicarakan mengenai pekerjaan, tapi kita juga baru ketemu, atau kita juga baru ketemu 2-3 kali, dan kita juga tidak akrab-akrab banget, jadi hindari pertanyaan itu. Nggak dicabai kan habis makan. Topik berikutnya yang paling saya nggak suka itu adalah politik. My goodness, salah satu alasan kenapa juga saya kurang aktif di Facebook gara-gara politik ini. Setiap sudah dekat pemilihan kepala daerah atau kepala negara, teman-teman saya itu berdiri di 2 sisi dan mereka membela calon masing-masing seolah mereka mengerti dan mengenal calonnya dengan baik.
itu seseorang yang kalian tidak kenal tapi kalian bela, dan kalian mau mengorbankan pertemanan yang udah lama, menurut saya nggak masuk akal. Saya warga negara yang baik. Setiap ada pemilu, dimanapun saya berada, saya pasti milih. Jadi apapun pilihan kita, siapapun favorit kita, tidak usah memaksakan kepada orang lain bahwa apa yang kita pilih itu yang paling benar. Belum tentu. Biarkan orang lain memilih. Namanya juga luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Alright? Yang berikutnya adalah mengenai oleh-oleh. Ini selalu terjadi di mana saja setelah saya pulang dari jalan-jalan. Pertanyaan pertama begitu saya pulang adalah, mana oleh-olehnya? Makanya saya itu kalau mau jalan-jalan, saya nggak pernah ngasih tahu orang kemana saya jalan-jalan, kemana saya cuti, atau kapan saya cuti. Tiba-tiba saja saya sudah menghilang. Satu, kalau orang-orang tahu saya pergi liburan, yang akan nitip banyak banget. Bukan satu, bukan dua, tapi semua pasti nitip. Bahkan barang-barang nggak penting juga nanti mereka nitip pada akhirnya. Jadi saya nggak pernah ngasih tahu kapan saya akan cuti. Tiba-tiba saya pergi, dan saya juga tidak upload di sosial media. Setelah pulang dari saya jalan-jalan, baru saya upload di sosial media. Tapi kan pasti ada beberapa orang yang tahu kalau saya itu pergi jalan-jalan, dan pertanyaan mereka adalah, mana oleh-oleh? Kalau kita berikan oleh-oleh, terima aja gitu. Misalkan saya bawa oleh-oleh ini, lalu mereka akan memberikan ekspresi yang sangat gitu. Kok cuman ini? Oh itu doang gitu. Ya ampun, itu hal yang paling menyebalkan loh menurut saya. Kalau misalkan saya pergi, atau misalkan kalian tahu saya itu kan pergi jalan-jalan, kasih uang segepok, nih duit buat lo jalan-jalan, have fun, habisin duit dari gue. Kalau lo kurang lagi, telepon gue. Nah kalau kayak gitu saya juga nggak berat bawa oleh-oleh. Ini kalian cuma mengharapkan oleh-oleh, ngerepotin, terus habis itu komplain. No. Karena saya juga kalau setiap ada orang pergi jalan-jalan, kemanapun mereka, saya nggak pernah bawa oleh-oleh. Kalau mereka memang ingat saya, kalau mereka memang ngerasa saya spesial, pasti saya akan diberikan oleh-oleh. Pasti saya akan dibawakan oleh-oleh. Bener gak sih? Yang berikutnya adalah mengenai agama. Ini yang sangat penting banget. Ini menjadi pembahasan yang tiada hentinya di sini di negara kita. Ini juga menjadi pembahasan yang sangat sensitif sekali. Bukan saya malu beragama Katolik, bukan. Semua agama saya punya teman. Muslim, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, yang nggak punya agama lain yang belum pernah kita dengar sebelumnya juga saya punya teman. Tidak ada agama yang mengajarkan tentang kejahatan. Semua agama mengajarkan kebaikan melawan kejahatan. Saya percaya dengan itu. Ketika saya berbicara dengan yang beragama Kristen atau beragama Katolik, pada ujungnya mereka akan membicarakan tentang keimanan. Saya tahu iman saya belum begitu besar, pengetahuan saya tentang Alkitab belum begitu mendalam. Ada beberapa orang yang sangat merendahkan tatapannya gitu melihat saya ketika saya tidak terlalu paham. Tapi hey, ingat, kalau saya punya iman sebesar biji sesawit aja, saya bisa pindahkan itu gunung, ya. Ilmu saya belum setinggi itu. Sebesar biji sesawit aja iman saya belum ada. Kalau sampai ada nanti nganak saya pindahkan. Itu tadi 5 hal saya kurang suka sebagai topik pembicaraan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Aloha.